Kita akan melakukan tes praktek untuk Lowboy. Lowboy berapa ini Pak? Pak Ben? 610. Oh 550. Pol 550 Eva 16 ya. Nah kita lanjut di P2H seperti biasanya. Seperti apa P2H Lowboy? Kapasitasnya berapa ton ini? 120. 120. Nah klik, ada kliknya. Nah, ada locknya situ. Ya, tarik ke dalam. Di sini nggak ada Bang? Dua-duanya, jangan satu. Kanan kiri. Nah, apa yang harus dilakukan pengecekan sebelum ini, Pak? Sebelum kita memulai aktivitas kita harus cek terutama oli engine dulu. Oh, oli engine, monggo. Mana dulu? Nah, di sini ada posisinya, Pak. Nah, ini juga sebenarnya ini untuk apa? Tangganya Bapak ini, Pak Ben. Nah, naik aja, manjat Bapak. Standnya. Sudah berapa lama bawa Lowboy, Pak Beni? Lowboy untuk keseluruhan apa baru-baru? Seluruh. Keseluruhan mengikuti kurang lebih 3 kali SIM di umum, Pak. Oh, 15 tahun. Kurang lebih. Iya, 15 tahun. Oke. Baik, apalagi yang mau dicek, Pak Beni? Air radiator Cukup, aman. aman. Terus, kalau air radiatornya itu diisi air apa? Bulan. Air coolant. Kalau nggak ada air coolant, kalau bisa ya stop. Ya, panan. Jadi itu wajib memang diisi coolant. Tapi kalau memang ini emergency untuk mengevakuasi atau untuk ya darurat lah ya bahasanya, diisi dengan air yang bisa dikonsumsi. Nah itu. Nah kita jelaskan lagi atau Bapak jelasin lagi Pak Beni, yang master brake ataupun pallet brake. Nah, yang mana pallet brake? Nah tunjuk yang sebelahnya box apa itu Pak? Untuk ingat-ingat dulu, PCM kah atau apa itu? Ntar, Pak. Fungsinya tahu tapi namanya Fungsinya aja. Fungsinya apa itu? apa ya? Pok kabel lah. Apa itu senior? Pak Nan. Apa info Pak Nan? Lupa saya namanya. Ada namanya ECM, ECU, ada PM. PM. ECM saya rasa. Jadi kalau saya rasa susah sih. Ya, lupa saya Pak. Kalau ICM, ICU itu ada di perangkat bagian engine sama bagian dalam. Nah, ya. Lupa, kalau lupa udah lewatin. Nanti jadi contekan lagi. Iya. Nah, ini Gearbox steering. Gearbox Posisi steering. aman, nggak ada bocor dia. nggak ada bocor. Baik, kita lanjut di bagian sini. Sini ada kondensor. Kondensor AC. Up. Apa itu? After atau intercooler? Aftercooler. Oh, aftercooler. Intercooler Pak. Intercooler. Baru radiator. Radiator. Nah, ini ada pendingin juga nih. Untuk sistem apa itu Pak? Pendingin untuk sistem, pernah dengar untuk sistem transmisi gitu Pak Ben? Jadi transmisi itu retardernya kan pakai sistem hidrolik Iya. di transmisi. Nah pendinginnya juga ada. Nah sistem pendinginnya juga ada. Nah, jadi jangan salah, nanti dikira ini kondensor semua. Ya beda ya sistemnya. Jadi ada pendinginnya, sistem modelnya seperti kondensor. Nah jadi harus paham juga. Nah ke sini, tunjuk aja Pak Ben. Merapat situ komponen.
shock absorber. shock cabin ya, shock absorber lah bahasanya. Jadi yang menggunakan sistem spring itu untuk peredam kejut atau peredam getaran. Ada berapa pieces? 2 depan, 2 belakang. Nah, belakang itu ada vertikal, ada yang horizontal. Berarti totalnya itu kalau secara piecesnya itu 6. Nah, itu ya. Nah, ini Bapak tunjuk lagi mana-mana yang perlu di apa? Termasuk itu motor wiper. Motor wiper. Ya. Terus filter. Filter apa itu? AC ini Pak. Oh, sih. Sama. Jadi ini kurang lebih komponennya secara visual ini sama dengan yang Volvo 440. Jadi sama. Jadi kurang lebihnya ya seperti ini. Ya. Nah, ini Pak Ben. Ini ada tombol-tombol apa ini? Ini tombol Senior, sini. Saya mau tanya-tanya senior kok. Biar sekalian seniornya juga paham kalau kurang paham. Itu tombol untuk tilt atau menaikkan cabin. Nah, tapi sebelum itu dinaikkan, nah manualnya kan ini Pak. Manualnya pakai jack ataupun pakai stick itu. Nah, ini otomatisnya. Nah, tapi sebelum ini diaktifkan, ada yang diaktifkan? Ada. Di bagian? Di depan. Iya, di bagian tombol dalam Pak, ya, di sebelah kanan. Nah, ini lanjut. Air wiper. Nah, ini sticknya ya. Ini sticknya. Operasikannya di sini Pak, kalau manualnya. Ya, walaupun dia pakai matic, tetap ini juga harus nah, diarahkan palepnya nih. Nih palepnya nih diarahkan. Nah, lanjut ke bagian ada catuk-catuk palu. Kita cek ban. Jadi pada saat P2H sejatinya sebenarnya itu kita ngeceknya di sini Pak Ben. Disconnect switch baterai ini harus terputus dulu. Ya, jangan langsung ke bagian depan. Jadi tujuannya apa? Pada saat kita keliling unit, tidak ada orang lain yang menggerakkan unit ini. Dikhawatirkan pada saat kita itu ngolong ataupun ngeliat-ngeliat di bawah, unit ini ada yang gerakin. Nah, itu. Makanya diputus saja dulu. Setidaknya ada jeda dari mereka. Nah, ini kita lanjut di bagian mana, Pak Ben? Searah jarum jam. Berarti Bapak di posisi sebelah kanan. Kalau nggak ada catuk-catuk, nah, wih, ini bukan catuk-catuknya lagi. Baik, cara pengecekan tayar Pak Ben bisa dipraktekkan. Oke, lanjut kemana lagi? Dilihat secara visual aja Pak. Nah, ini saya sampaikan juga ke senior. Ban nomor 1, ban nomor 2 adalah turning ataupun yang mengarahkan unit ke kanan ataupun ke kiri. Ya. Mengarahkan tayar, bukan mengarahkan unit, maksudnya mengarahkan tayar. Jadi kalau ada temuan yang namanya sobek, robek, pada saat dapat tekanan di bawah dia makin melebar. Nah, harapannya pada saat P2H Bapak harus segera ganti, minta diganti. Karena ini tumpuan Pak, dan ini resikonya tinggi, high risk. Kalau memang ada sobekan termasuk threadnya gundul, Bapak segera diganti ya, minta diganti. Jangan dilihat ada robek aman aja, padahal ini pengendalinya nih. Jangan dianggap sepele ya, ini pusat pengendalinya. Ban itu mau mengarah kemana ya, ini penentunya, ban nomor 1 dan nomor 2. Termasuk tekanannya secara visual aja Bapak lihat. Nah, kalau ini sudah gelembung,
Nah, itu dipastikan lagi. Jangan dianggap remeh. Nah, lanjut ke mana Pak Ben? Ke arah muffler dulu. Ya, itu nanti dilihat ada di bagian sambungan spiralnya itu ada nggak yang bocor di bagian sistem turbo, exhaust manifoldnya. Semua aman. Nah, sekarang pertanyaannya, perlu nggak saya jelaskan seperti ini? Pak Nan, perlu. Jadi ada bahasanya, kenapa kok ngetes driver atau operator kok sedetail itu? Nah, apalagi kita di tambang Pak, aturan mainnya sudah jelas. Kerusakan komponen aja Bapak harus tahu. Fungsinya tidak perlu terlalu detail. Maksudnya komponennya, oh ini namanya untuk sistem muffler, oh ini bocor, ya lapor ke mekanik. Oh ini klemnya Pak, ya pengikatnya, oh yang ini namanya apa. Nah, itu sudah. Nah, makanya ini kadang saya buat seperti ini kan harapannya share knowledge, berbagi pengetahuan. Ya tujuannya teman-teman juga nggak gampang kan, cuman taunya mancal, cuman taunya ngegas, ada apa-apa nggak tahu, ditanya mekanik, ya itu yang rusak, itu yang rusak, bingung. Silakan lagi Pak Ben, kita lanjut di bagian sistem yang tombol-tombol. Emergency, ditekan aja. Nah, nanti ngaktifkan diputar. Ada panduannya. Nah, itu klipsal ya. Posisikan off aja, dia memutus dari kunci kontak sistem elektrik ke sistem baterai, ke sistem listriknya. Emergency dipakai hanya khusus darurat atau emergency seperti kebocoran, seperti kebakaran. Nah, itu pencet. Nah, kalau yang ini saat ada perbaikan Pak, dikunci sama tim dari plan atau mekanik. Dipasanglah danger tag, dipasanglah gembok isolasi. Tujuannya jangan ada yang gerakkan dan tidak boleh dilepas oleh orang lain selain dia yang memasang. Itu harus diingat. Jadi pada saat nanti ada temuan di lapangan, diinfo dengan pengawas, ready, RFU, ready for use. Operasikan, tapi ada masih gantungan, tapi ya jangan, ya pastikan si mekanik melepas itu bener ready atau belum. Nah, kita lanjut ke bagian tangki ini Pak. Tangki apa? Tangki hidrolik ini untuk Tangki hidrolik diisi pakai oli apa senior? Oli 10. Oke, jangan oli 90 lagi. Nah, ini tangki, kapasitas tangki 550. Ada berapa ratus liter? 500, 600, 700, 500. Ya, ada 3 varian. Ada yang pakai 2 double kanan kiri, ada yang pakai 1. Ada yang 500, ada 600, ada yang 700. Bahkan yang di produk lain itu ada 1 ton 1000 liter kanan kiri dia. Nah, ini. Nah, kita lanjut lagi, pastikan ini Pak, ini muffler ya. Ini untuk sistem peredamnya. Jangan dianggap sepele, ini peredamnya. Kalau nggak ada ini berarti suaranya kayak ini, suara kapal. Nah, kapasitasnya udah. Terus Bapak cek apa lagi Pak Ben? Tire. Nah, dicek-cek, ambil posisinya ya, ambil yang luas. Dilihat final dripnya aman, nggak hilang. Hangernya aman. Terus apanya lagi tuh? Ya aman, center ball, jubol, pit wheel. Nah, pastikan bracket dudukan pit wheel. Nah, terkunci. Ya, pastikan posisi kingpinnya, pit wheelnya, grease-grease-nya juga. Ada auto loop-nya kan? Ada auto loop grease-nya. Nah, dilihat bagian apa lagi nih Pak Ben? Chamber brake posisi aman, nggak ada kebocoran. Ya. Piste aman. Kingpin Posisi aman. Posisi aman. Lanjut lagi kemana? Bagian bawah. Bagian bantalannya itu apa sih namanya nih Pak? Holo spring aman. Holo. Select adjusternya nggak bisa kelihatan ya. Chamber brake aman. Tidak ada kebocoran. Nah, ini di bagian bawah ya. Bagian bawah ataupun bagian undercarriage, rangka bawah. Termasuk ini namanya dolly. Nah, dengan menggunakan
Doli kapasitas ditambah Pak. Jadi kalau tidak menggunakan doli kapasitas hanya bisa maksimal berapa? 80. 70? 80 Pak. 70, 80. Lihat dari Excel. Nah, tapi tetap Pak acuannya adalah di 75. Ya. Toleransinya di 70. Jadi menggunakan doli bisa 120 ton. Nah, ini cek lagi Pak. Ini untuk standnya ya. Yang di atas kepala Pak Ben. Stand itu apa itu Pak? Pada saat dolinya dilepas. Ini untuk reservoir tank, tangki cadangannya untuk suplai apa? Sistem angin, brake. Select adjuster dilihat, hanger-hangernya yang mana hanger? Hanger ada di sebelah. Nah, sebelahnya di samping Iya. bracketnya. Aman, dilihat lagi sistem springnya, chamber brake-nya jangan sampai ada yang dibuntu, diikat-diikat. Kalau brake aman. Jadi ada 3 kode bahaya pada saat melakukan P2H, termasuk bagian steering, sistem brake, dan sistem apa lagi Pak? Apa? Ada sistem steering, sistem brake, dan sistem komunikasi. Nah itu juga jangan dianggap sepele. Nah itu palep, brake palep, ataupun untuk air governor di bagian sistem bugi ataupun torneon. Ini dilihat safety palep di bagian doli. Satu pas. Shift adjuster aman. Nah, ini Bapak lihat juga itu posisi pit wheel ataupun dudukan dari pengikat dolinya ke premoper. Ya, sama ke pesel. Nah, ini sistem hose-nya, Pak. Baik, kita lanjut lagi ke sana. Landing apa ini Pak? Landing jack. Landing jack atau landing gear. Lihat bodi rangkanya, dilihat ada crack atau tidak ada, aman. Ini buat apa ini Pak? Solar? Itu tambahan untuk air. Oh air, kira solar. Bantalan-bantalan base-nya. Kalau ngangkat unit dipastikan di apa? Ya, diikat, dirantai. Cek, ada berapa total tire yang ada di long bednya ataupun di 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. Nah ini pastikan ram door. Makanya pada saat ram door itu berdiri tegak seperti ini, jangan ada di area sini. Nggak boleh, kita nggak boleh di bawah-bawah Pak, dikhawatirkan itu. Makanya kita harus menjauh seperti ini, jangan ya, banyak kejadian. Makanya harus ada pengaman. Nah itu dilihat, nah, itu bocor. Jangan berharap rantai pengaman Pak, Patnan hati-hati. Nah ini palepnya ya, kontrol untuk naikkan turunkan ya. Ini seperti ini kejadian sudah kali-kali. Dan ini ada jacknya Pak, pada saat tidak dipakai ini bisa diangkat. Itu wajib Pak. Nah wajib nggak? Wajib sebenarnya, biar ini tumpuannya nggak terlalu terbeban tire ya. Itu jacknya ya, silindernya. Nah tetap jangan pernah sekali-sekali di belakang atau di bawah ram door P2H, hindarin. Terlihatin aja secara visual bagian rangka. Totalnya ada 16 tire. Nah bisa dilakukan pengecekan visual. Ada wheel chocknya ya Pak? Ada. Apa isi boxnya ini? Macam rantai. Oh rantainya di situ. Kenapa di situ? Ngambilnya susah. Untuk orang berjalan jauh aja sebenarnya, kalau kita di sini Nggak perlu. lanjutkannya. Dilihatin Pak ya, sambungan-sambungan hose anginnya, sistem brake-nya, kabel-kabelnya untuk sistem lampu-lampunya. Berapa hari sekali di grease untuk bagian belakang Pak? Seminggu sekali Pak Nan? Kami 3 hari
hari. 3 hari sekali. Sebenarnya Ya, cuman Aktualnya? ya, aktualnya 3 hari sekali. Cuman tergantung kesempatan orang. Nah, plannya 3 hari sekali, aktualnya seminggu sekali. Iyalah. Nah, ini ya untuk gelas penduga ataupun cek daripada oli hidrolik. Free, Air cleaner. ya free cleaner. Ini free cleanernya, ini air cleanernya Pak. Oh iya. Ya, free cleanernya di atas. Air cleanernya ini. Das. Sensor indikator, das indikatornya. Nah, ini untuk sistem palep, air dryer, filter. Ini sistem brake. Nah, udah Bapak cek di bagian reservoir tank. Bapak mau ngapain di situ? Uang lain nggak ada kan? Nah, Bagus dia, nggak ada cairan masuk. nah itu yang satu. Oke. Baik. Kita lanjut di sistem ini ya udah ya. Disconnect switch baterai. Baik, kita lanjut di bagian sini, tutup aja, kita bagian dalam naikkan semua. Pasang penutup. Jangan Pak, ya pakai lock. Bapak seperti tadi buka, Bapak tekan ke dalam. Nah, dorong. Nah, locknya tadi Bapak tekan ke, buka dulu, baru tekan ke dalam. Jangan diantamkan, takutnya patah. Nah, oke, sip. Baik. Jadi alurnya nanti letter L Pak. Jadi intinya Bapak bisa masuk ke situ dengan posisi lurus harapannya. Ya. Jangan sampai nanti terputus di bagian doli. Nah, Bapak di sebelah sana, kita naik. Oh dia linya ya? Ya. Ada dolinya. Oke, kita lanjut. Ini. Baik, Pak Benny jelasin, matikan dulu AC-nya. Oke, jelasin aja dulu bagian instrumen panelnya Pak Ben. Ini switch PTO, ini hill dikala kita ditanjakan posisi stop. Stop, lanjut. Di bagian mana lagi? Ini Inter wheel inter axle lah, inter posisi ada di sini. ya inter axle, inter wheel. Lanjut. Ini untuk AC. AC. Nah, ini apa sih Pak? Ada A, ada TCS, ATCS. automatic. Automatic. Nah, pada saat terjadi slip ataupun licin, ya, traction control system. Nah, ini wajib diaktifkan pada saat kondisi-kondisi licin ataupun normalnya pun nggak apa-apa, dia akan secara otomatis. Nah, dengan memutusnya ya Bapak bisa kurangin kecepatan itu. Nah, lanjut lagi Pak Benny, jelaskan lagi. Lanjut, kalau parkir kita sebenarnya harus di posisi ini nggak sama Pak ya? Oh, nggak sama, itu yang Euro 3 Pak. Oh, iya. Nah, ini Euro 4 ataupun bahasanya ini masih Euro 3 tapi seminya. Nah, jadi pada saat parkir ya udah seperti ini. Yang posisinya di netral. Itu pilihan modenya apa itu Pak? Mode ini untuk memperpanjang tenaga ini. Oh, ada memperpanjang. Iya. Maksudnya apa ya? Maksudnya ini antara power plus. Nah, Bapak on aja biar lebih jelas. Kita bisa lihat. Tidak nih nggak Pak? Gak usah. Biarkan tunggu. Ada di posisi, nah itu ya, beberapa detik dia nyala. Ada di posisi netral ya. Ini posisinya harus netral. Terus lanjut ke mana lagi? Bapak mau jelasin power tadi di mode pilihan. Bapak tekan itu ekonomi. Ini power. Nah, itu power. Ada berapa sih? Ada Ada kurang berapa? lebih Kurang lebih kurang. 4 sama hari.
Apa itu? Sistem HD itu. Apa itu HD? HD. HD 785. Ini ada. Nggak ada Pak, HD-nya nggak ada. Oh, nggak ada. Pak. Nah, Ada 3 happy, berarti. ya happy dot. Ada 4, cuman penjelasannya bukan di HD itu. Nah, Bapak pencet aja. Itu ada performa, ada power, itu ada off-road. Iya. Nah, itu off-road itu. Yang gelombang-gelombang. Nah, terus apa lagi? Ada ekonomi, pencet lagi. Nah, itu ekonomi. Terus Power. nah, ini standar Pak, performa. Itu kosongan. Itu lebih apanya dipakai untuk sistem kosongan. Nah, ini power, menanjak, muatan. Paham Pak Ben? Paham, Pak. Iya, HD-nya nggak ada. Oh, Udah di performa itu. Nah, ini yang ini udah dijelasin tadi ya. ya sudah. Yang ini untuk PTO. untuk PTO. naik turunkan Yang ban. ini Ini lampu belakang, lampu kabin belakang. yang ini. Ya. Oppo kui. Oh, lampu kabin di sini, Pak. Jadi apa itu? Ada gambar trompet. Klakson ya. Ada PTO, ada untuk sistem alarm mundur. Ini hill hold. Pada saat ditanjakan Berhenti tambah tenaga gitu. Tidak Tidak mampu. tidak mampu. Tidak mampu, baru itulah dipencet. Dipencet tidak usah pakai parking brake lagi, Pak. Nah, kalau udah dipencet, Bapak udah standnya di sistem brake. Kaki udah lepas saja. Nah, ini hitungan detik ini, Pak. Nggak bermenit. Nah, langsung cepat gunakan gigi manual. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak pakai matic dalam kondisi hold atau tertahan, ya udah Bapak rubah sistem otomatis ke manual. Itu dia. Paham ya Pak? Paham. Lanjut kemana lagi? Interaxle. Interaxle digunakan pada saat Jalan licin. jalan licin. Interwheel pada saat masuk di kolam, Pak. Masuk di jalan. Kondisi pasiran, Ya. terus posisi tanjakan terjal, ya posisi turunan. Nah, itu yang kedip-kedip apa ya, Pak? Itu lampu. Ya, patik alarm. Lanjut ke sistem apalagi, Pak? Pak Ben. Ininya sudah ya, udah kopi. Tidak ada yang namanya lim home, Pak. Bapak cari di belakangnya itu lim home-nya hilang. Nggak ada. Nggak ada, lagi cuti dia. Lanjut ke sistem audio sudah paham. AC. Nah, ini AC sepilih nih. Cara mengungsikannya tahu nggak, Pak? Dimanain? Diputar di arahnya. Nah, ini untuk hot dan cool and hot. Terus ini untuk arah, posisi dan diputar. Nah, ini ya seperti ini. Ini harus dipencet. Ya. Ini ruang dalam. Kalau nggak dipencet berarti udara dari luar. Nah, ini pemanas. Ya, itu. Dan spionnya masih bisa digunakan itu. Karena nggak ada bracket tambahan ya. Bisa Bapak setel kiri dan kanan. Dan ada bisa Bapak lock. Di situ pemanas kacanya juga ada untuk spion. Nah, untuk sistem brake trailernya cara menggunakannya gimana, Pak? Trailer brake trailer. Itu posisinya harus posisi A. Tahu itu A? Automatic. Berarti harus posisi lever transmisinya di Pak Ben penjelasannya. Kok itu ada tulisan A di lever brake? Kalau posisi B ini brake, ini untuk setting, Pak. Ini dipencet. Nah, sistemnya untuk setting brake. Untuk retarder dari posisi 1, 2. Sistem trailer brake atau ini exhaustnya 1, 2 ya. Ya, Pak. Posisi 3-nya itu untuk retarder. Dan untuk trailer brake kayak apa? Fungsikannya, Pak. Caranya. Oh, itu trailer. Ya, trailer brake. Ini kan ada gambar trailer ya. Iya, Pak. Ini ada sistem brake terhubung. Nah, kalau trailer brake cara fungsikannya gimana? Ini, Pak. Gitu. Ini masih retarder ini. Itu retarder. Untuk trailernya gandengan belakang.
Nah, itu diangkat. Ditarik ke atas, diangkat, bukan ditarik, diangkat aja. Nah, seperti itu. Terus Bapak lanjut ke bagian leper bawah. Di bagian bawah. Lepernya di trailer brake tadi ada leper, di bawahnya apa? Untuk apa itu, Pak? Wiper, Pak. Oh, untuk wiper. Lanjut lagi ke ini. Ini lampu, Lampu apa itu? lampu kerja. Lampu kerja diputar, Pak, sana. Lampu Dim, lampu besar. lampu besar. Iya. Terus lampu apa lagi? Lampu sen. Iya, lampu sen. Sen kanan, sen kiri. Lampu hazardnya yang mana, Pak? Lampu setnya ada di sini, Pak. Oh, iya itu betul. Lampu kerja Sini, Pak. diputar. Yang itu scrollnya itu untuk apa, Pak? Yang sana itu? Ini untuk menyetel lampu, Pak, naik turunnya. Iya, kecerahan. Iya, kecerahan. Ya, kecerahannya yang itu. Nah, lanjut ke bagian steering wheel ini. Nah, Bapak bisa dinyalain aja biar kita putar. Sama ada pergerakan. Duh, tadi saya tutup, Pak. Saya off. Tes aja dulu. Oke, kita nyalakan AC-nya. Bapak tutup aja itu bagian kaca kanan kiri. Tak full. Nah, pasang apa, Pak, sebelum mulai? Nah, siapin dulu. Pasang seatbelt. Dienakkan dulu posisi tempat duduknya, steering wheelnya disetel. Tapi sebelumnya pernah bawa yang tipe 550, Pak Beni? Pernah bawa 550 yang manual Manual. Di mana itu, Pak? di sini. Loboy. Loboy. Loboy kan nggak pakai doli dia. Yang di kapasitas 75. di PT MH. MHA. Ya, MHA emang ada di sini? ada, Pak. Ada di sini set Bengalon. Oh, Bengalon bukan di sini, Pak. Oh, nggak ada. Oke, kita lanjut. Apalagi yang Bapak mau sampaikan yang di steering wheel tadi, Pak? Penjelasannya apa aja itu? Ada apa aja menunya? Ini sebelah kiri nih. Nah, itu untuk setting-setting apa? Nah, ini kan ada untuk sistem apa sih ini? Ada gambar unit turun, terus ada gambar jarum RPM. Ini untuk setel apa itu, Pak? Down. Lupa Apa saya, itu? Pak. Lupa apa lali atau nggak tahu? Lupa. Jadi apa kalau ingat-ingat kira-kira kalau udah ada gambar unit di turunan? Nah, ini gambarnya seperti ini. Ya, apa ya? Apa itu? Ini ada RPM-nya. Terus bisa ditambah, ada plus, ada min dikurangin, ada untuk putaran. Jadi di situ ada resume. Bisa juga dipakai di situ untuk cross control. Apa sih cross control? Cross control. Iya. Cruise control pakai R, Pak. Gaya apa kuwi? Kurang kopi, Pak. Kurang kopi. Nggak pernah dipakai berarti. Nggak pernah, Pak. Nah, itu ada switchnya di situ. Cross control. Pada saat saya jalan sendiri. Nah, ini switch yang untuk tilt, ngangkat. Ya. Oh, itu dia. Angkat cabin. Oh, iya. Nah, itu. Cek HM-nya berapa itu, Pak? HM-nya? Oh, nggak usah. Kalau yang ini Bapak udah tampil di situ tuh. Nggak usah Bapak cari-cari lagi. Oh, Nah, HM-nya 4739.0. iya itu kilometernya itu 12.000 ya. Ya, 12.000. 993 kilometer. Nah, apa ini, Pak Ben? Saya biar nggak overrunning. Nah, ini dipakai nih. Biar nggak terlalu laju di turunan. Tapi sebelum itu disetting, Bapak sudah harus ngurangin kecepatannya ya, sistem brake. Itu. Downhill. Pernah denger ya? Pernah, Pak. Nah, buat apa lah? Tapi Nggak pernah dipakai. Nggak pernah Pernah didengar tapi nggak pernah dipakai. nggak pernah dipakai. Pernah ikut training dari apa?
Dari ini produk Pernah dari mana itu? dari Eka Dharma Pak. Eka Dharma. Siapa trenernya, masih ingat nggak? Wah nggak ingat Pak, itu langsung dari Eka Dharma kemarin. Eka Dharma di mana itu? Di Bengawan. Di Bengalon. Ya. Pak Erik atau siapa? Lain. Bukan Pak, dari Indotrak atau Eka Dharma? Eka Dharma. Oh, Eka Dharma. Ya. Baik, ini ada sensor-sensor apa, Pak? Di bagian atas kepala Bapak. Pernah ada di unit di Bengalon sebelumnya? Bapak nggak boleh merokok. Kalau merokok itu bunyi itu. Nah gitu. Oh, Untuk apa? sensor asap ini Pak ya. Asap, smoke. Nah ini apa lagi, Pak? Ini lampu kabin. Nah, lampu kabin. Kalau pintu ini dipencet, buka, berarti ini nyala lampunya. Nah ini apa ini? Emergency. Sun rope. Nah ini bisa ini yang hitam ini bisa dibuka, tapi yang di atas tidak boleh. Saat emergency aja, makanya tidak boleh dipakai. Nah, ini untuk lampu rotari tachograph ya. Ini tachograph-nya bentuknya seperti ini tachograph. Ngatur untuk sistem apanya, ID buttonnya di sini Pak ya. Ini untuk apa juga, USB ID button. Pernah dengar ID button? Dynafleet? Belum. Enggak, belum. Baik, jadi yang ini enggak kopi tadi, downhill. Ya. Oh, ini untuk setting-setting ini ya. Ini untuk pengaturan RPM-nya, untuk nambah, untuk ngurang. Ini udah disetting di sini. Nah, ini dia posisinya. Biar tidak terjadi overrunning. Nah, itu. Ada yang mau ditanya, Pak Ben? Sebelum kita mulai, kita jalan. Aman Pak, cuman yang ini kita memang tahu sebutannya, cuma nggak pernah kita ngoprek. Oke, kalau enggak kita jelasin yang di sini. Ini ke rumahnya, Bapak tinggal pilih di situ, scroll, pencet-pencet. Nah, udah, Bapak tinggal menu, nah itu. Nah, di situ settingannya. Ya. Terus, vehicle data stop di atas, tekan OK. Nah, itu. Sama enggak, Pak? Cari di stand-nya, geser lagi Bapak. Ya, yang 12.000 sama ya. Sama Pak. Terus Bapak geser lagi ke bawah. Kanan. Nggak mau dia. PTU-nya Balikin lagi. mau balikin. Apa yang Bapak tahu dari situ, Pak? Itu aja. Vehicle data. Iya. Kita biasanya cuma lihat AM sama. Deh, kopi lagi. Baik, kita mulain, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan atau ada yang mau ditanya lagi, nggak apa-apa. Monggo, Pak Ben. Aman Pak. Aman. Berarti kita trial posisinya letter L, dari maju ke kanan. Nanti habis dari sana Bapak mundur ke posisi sini. Siap ya? Siap. Oke, kalau siap kita mulain. Bawa doa dulu, Pak. Bismillah. Muslim ora? Muslim Pak. Oh iya. Oh sekarang? Iya. Oh dulu? Dulu Protestan Pak. Oh iya. Oke, lanjut. Bismillah. Sudah siap, mulain. Oke, jangan lupa klakson, lampu-lampu nyalain, rotari, radionya kita pakai yang radio lokal ini, channelnya RCP. Tadi Doli setir ke kiri, buntut ke kiri kan Pak? Iya. Jangan terlalu patah. Tes Patnan. Diinfokan kalau patah-patah. Kita Mak dari sana kan Pak? Sana aja baru letter R. Sampai Gipu itu kita mundur. Itu aja.